Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait permasalahan optimatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Al-Anam Maisaroh dengan NIM 4101421046 dari Program Studi Sarjana Pendidikan Matematika Universitas Negeri Semarang. Langsung saja kita masuk ke permasalahan yang pertama, yaitu permasalahan memaksimumkan. Soalnya yaitu, untuk membuat 1 liter minuman jenis A, diperlukan bahan pokok berupa 2 kaleng sari buah dan 1 kaleng susu. Untuk membuat 1 liter minuman jenis B, diperlukan bahan pokok berupa 2 kaleng sari buah dan 3 kaleng susu. Di sebuah kafe milik Bu Farah, tersedia 40 kaleng sari buah dan 30 kaleng susu. 1 liter minuman jenis A dijual seharga Rp30.000, sedangkan 1 liter minuman jenis B dijual seharga Rp50.000. Pendapatan maksimum Bu Farah dari penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menyusun model matematikanya. Pertama kita menentukan tipe masalahnya. Sudah jelas bahwa tipe masalah dari permasalahan tadi adalah maksimum. Untuk variabel keputusannya, yaitu kita misalkan X sama dengan volume minuman jenis A yang dibuat, dan Y adalah volume minuman jenis B yang dibuat. Kemudian untuk fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, untuk selanjutnya yaitu kendala. Kita buat tabel seperti ini dulu untuk memudahkan dalam menganalisisnya. Kendalanya yaitu 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40 dan X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Untuk persyaratan non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, angka selanjutnya yaitu kita menentukan mencari grafik dengan menggunakan GeoGebra. Nah, sekarang kita akan menentukan permasalahan tadi dengan menggunakan GeoGebra. Yang pertama kita akan mencari dengan menggunakan metode grafik. Langkah pertama kita memasukkan fungsi-fungsinya. Yaitu tadi 2X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 40 dan X ditambah 3Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian masukkan juga persyaratan non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, ini sudah terlihat. Ini. Kemudian yang kedua kita akan memasukkan persamaannya. Yang pertama 2X ditambah 2Y sama dengan 40. Kemudian untuk persamaan yang kedua yaitu X ditambah 3Y sama dengan 30. Nah, kita ubah dulu ini. Ubah labelnya dari nama menjadi value. Biar nanti muncul persamaannya. Demikian juga dengan yang ini, kita ubah juga dari nama menjadi value. Nah, garis ini merupakan garis dari persamaan 2X ditambah 2Y sama dengan 40. Kemudian garis ini, yang ini merupakan garis dari persamaan X ditambah 3Y sama dengan 30. Selanjutnya kita akan menentukan titik-titik pojoknya. Caranya seperti ini.
intersect. Nah, ini kita beri nama titik A, kemudian ini titik B, yang ini titik T, dan ini terakhir yaitu titik D. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu f x sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Ini kita beri nama titik. Kemudian ini F dengan. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan titik-titiknya. Selanjutnya kita memasukkan nilai Z-nya. Yang kedua juga sama. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa nilai maksimumnya adalah ini 700.000 dengan syarat yaitu X sama dengan 15 dan Y sama dengan 5. Selanjutnya kita akan mencari dengan menggunakan metode garis lidik. Caranya seperti ini. Kita masukkan fungsi tujuannya yaitu 30.000 X ditambah 50.000 Y sama dengan K. Kita misalkan dengan K ya. Nah, kemudian kita ubah ini intervalnya. Kita ubah dari 0 aja sampai 100. Kok 100? Sampai 1 juta. Ini. Kemudian kita coba akan jalankan. Kalau dijalankan seperti ini ya teman-teman. Kita bisa atur sendiri. Ini. Nah, ini. Tadi titik D kan sama dengan 0, K-nya sama dengan 0. Kemudian untuk titik C, kemudian untuk titik C sama dengan 500.000. Nah, untuk titik B sama dengan 700.000 ya. Dan untuk titik A sama dengan 600.000. Dengan menggunakan metode grafik maupun metode garis lidik, kita akan memperoleh hasil yang sama, yaitu akan maksimum ketika X sama dengan 15 dan Y sama dengan 5, dan memperoleh nilai Z sama dengan 700.000. Jadi, diperoleh nilai maksimum adalah 700.000. Nah, jadi pendapatan maksimum Bu Farah dari penjualan kedua jenis minuman tersebut adalah Rp700.000 jika menjual 15 minuman jenis A dan 5 minuman jenis B. Oke, untuk contoh yang kedua adalah permasalahan meminimumkan. Contoh soalnya yaitu, Pak Denny memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar.
ia akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar tanaman jagung dapat dipanen 4 ton jagung. Pak Denny ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah Rp500.000 dan biaya menanam tanaman 1 hektar jagung adalah Rp600.000, maka biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Denny adalah, nah untuk penyelesaiannya, langkah-langkahnya sama seperti nomor 1 tadi, yaitu kita menyusun model matematikanya terlebih dahulu. Pertama, kita menentukan tipe masalahnya. Jelas bahwa tipe masalahnya adalah minimum. Kemudian untuk variabel keputusannya, kita misalkan X adalah banyaknya tanaman padi yang dapat dipanen dan Y adalah banyaknya tanaman jagung yang dapat dipanen. Kemudian untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y. Untuk kendalanya, kita buat tabel seperti tadi, yaitu kendalanya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 8 dan 3X ditambah 4Y lebih dari sama dengan 30. Untuk persyaratan non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita menentukan grafik juga dengan menggunakan GeoGebra. Oke, selanjutnya kita akan menentukan menggunakan GeoGebra yaitu menggunakan metode grafik yang pertama. Nah, kita masukkan dulu fungsi-fungsinya. Kendalanya yaitu X ditambah Y kurang dari sama dengan 8 dan 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 30. Kemudian kita masukkan juga dan persyaratan non negatifnya yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan masukkan persamaannya, yaitu X plus ditambah Y sama dengan 8. Nah, persamaan yang kedua yaitu 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Nah, kita peroleh daerah penyelesaiannya itu yang di arsir ini ya. Nah, ini. Ini. Kita ubah dulu labelnya. Dari nama ke value, biar nanti persamaannya muncul. Demikian juga dengan ini yang satunya. Nah, garis ini merupakan garis persamaan X ditambah Y sama dengan 8, sedangkan yang satunya ini merupakan garis dari persamaan 3X ditambah 4Y sama dengan 30. Nah, langkah yang selanjutnya kita akan menentukan titik-titik pojoknya. Kita beri nama titik A, dan ini titik B, terakhir titik C. Nah, setelah menentukan titik-titik pojok ini, kita masukkan fungsi kendalanya, yaitu F X Y sama dengan 500.000 X ditambah 600.000 Y seperti ini. Kemudian untuk menentukan nilai minimumnya, kita menggunakan bantuan spreadsheet.
Kemudian kita beri nama titik, yang ini kita beri nama f x, y sama dengan z. Kemudian kita masukkan titik-titiknya. Yang pertama yaitu titik B, terakhir adalah titik C. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai Z-nya. Caranya seperti ini. Dan juga seterusnya sampai titik C. Nah, dari ini kita dapatkan nilai minimumnya adalah ini 4.500.000 pada titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 7,5. Didapatkan nilai Z-nya adalah 4.500.000. Selanjutnya kita akan menentukan dengan menggunakan metode garis lidik. Kita masukkan fungsi tujuannya, yaitu 500.000 X ditambah 600.000 Y, kita misalkan sama dengan K. Itu kita ubah dulu intervalnya dari 0 sampai dengan kita buat 5 juta. Ini kita bisa jalankan. Kemudian kita juga bisa menentukan kita tampilkan dulu. Nah, kita cari. Jika di titik C nilainya 4.500.000 sama seperti tadi ya, kemudian di titik A 4.600.000 dan di titik B 4.800.000. Nah, dengan menggunakan metode garis selidik ini dan juga tadi metode grafik dihasilkan memperoleh hasil yang sama ya teman-teman. Dan kita menggunakan metode grafik maupun metode garis selidik, kita memperoleh nilai minimum yang sama, yaitu akan minimum ketika X berada di sama dengan 0 dan Y sama dengan 7,5. Memperoleh nilai Z sama sebesar 4.500.000. Jadi diperoleh nilai minimum adalah 4.500.000. Nah, jadi biaya minimum yang harus dikeluarkan Pak Denny adalah sebesar Rp4.500.000 jika menanam jagung seluas 7,5 hektar. Sekian pemaparan dari saya mengenai metode grafik dan juga metode garis selidik dengan menggunakan GeoGebra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.